Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan sosialisasi sertifikasi halal UMKM yang dipresentasikan pada acara pengabdian masyarakat di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Nah, apa sih ketentuan hukum dari sertifikasi halal ini? Seperti yang kita ketahui bahwa pangan itu bisa dikategorikan halal atau haram, tergantung dari lizatihi, berdasarkan zatnya, dan liwairihi ataupun tidak berdasarkan zatnya. Jadi bisa dari proses dan lain-lainnya. Nah, lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa halal di sini adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan penetapan fatwa itu dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI yang mungkin saat ini kita kenal dengan istilah BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, MUI itu berada di bagian dari penetapan fatwa pada BPJPH ini. Nah, hasil dari keluaran fatwa halal itu merupakan acuan untuk sertifikasi halal menerbitkan sertifikatnya. Jadi dilihat dari bahannya. Jadi ada bahan baku, ada bahan penolong, ada bahan tambahan, kemudian ketentuan terkait dengan barang haram dan najis, dan ketentuan dari penggunaan bahan hewani, jenis hewan dan turunannya, serta gelatin. Nah, kemudian dari prosesnya juga ini berpengaruh terhadap keluaran dari fatwa halal ini. Jadi terkait dengan proses penyembelihan, kemudian proses tathrir syar'i ya, di mana barang yang terkena najis, tata cara pensucian dan pensucian tanpa menggunakan air. Nah, ini harus diperhatikan ketika MUI akan melakukan fatwa halal. Nah, bagaimana alur proses dari sertifikasi halal ini? Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama, pelaku usaha itu melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen-dokumennya, data pelaku usaha, kemudian nama dan jenis produk, kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal. Kemudian itu akan dicek oleh BPJPH, di mana BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen, kemudian akan menetapkan lembaga pemeriksa halal. Kemudian LPH itu akan memeriksa dan atau menguji kehalalan produk. Jadi nanti ada verifikasi dari LPH. Kemudian MUI akan menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Kemudian BPJPH itu akan menerbitkan sertifikasi halal, di mana proses dari sertifikasi totalnya itu adalah 21 hari. Nah, bagaimana caranya pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal ini? Bisa melalui https //2 ya, ptsp.halal.co.id. Jadi bisa di web sini ptsp.halal.co.id. Nah, perlu diperhatikan adalah titik kritis dari penilaian produk, di mana penilaian itu terjadi ada penilaian bahan dan penilaian proses. Penilaian bahannya terkait dengan bahan bakunya apakah halal atau tidak, kemudian bahan tambahannya halal atau tidak, kemudian bahan penolongnya juga tidak berasal dari babi atau anjing dan bagian tubuh manusia yang memang notabene-nya itu haram ya, tidak diperbolehkan. Kemudian penilaian proses itu terkait dengan produksi tidak terpaparnya bahan najis. Kemudian bila terpapar bahan najis selain mughaladah ini harus ada tathhir syar'i ya. Bagaimana supaya ini bisa diterima sebagai produk yang halal gitu. Kemudian penilaian dari alat dan kemasan. Ini ada terkait dengan kesucian alatnya, kemudian bagaimana kemasan itu juga suci. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, bila tauhidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.